Shalom Tuhan, saat ini lagi siang, jam 12:10. Makanya saya pakai kacamata hitam. Nah, hari ini ada pesan khusus mau saya sampaikan, yaitu tentang boleh tidak orang Kristen bertato. Ini berkaca dari di mana ada anomali yang mengaku hamba Tuhan dan dianggap bertato itu adalah sebagai sekedar seni tok. Itu kalau kita lihat itu ada namanya salah satunya Brian Syawarta. Brian Syawarta yang baru-baru ini dia lagi diwawancara di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, ini adalah katanya hamba Tuhan dan dia bertato, begitu kan? Nah, sebelum kita membahasnya secara dari sudut pandang firman Tuhan, secara sejarah saya mau jelaskan bahwa asal mula tato ini sudah berasal dari praktek penghiasan tubuh yang telah ada sejak zaman dahulu. Jadi sudah lama sekali, bukti arkeologis itu menunjukkan bahwa manusia itu sudah mulai membuat tato itu ribuan tahun yang lalu. Dan bahkan berbagai budaya di seluruh dunia memiliki tradisi tato yang berbeda-beda. Baik itu tujuannya untuk keagamaan, keberuntungan, identitas suku, maupun penghormatan terhadap leluhur. Nah, hari-hari ini juga tato juga telah digunakan sebagai tanda identitas di antara anggota suatu kelompok atau sebagai ekspresi seni. Ekspresi seni. Nah, oleh karena itu kita mau melihat dari sisi Alkitabnya. Boleh enggak orang Kristen bertato? Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 2, ayat 28 dan 37. Nah, kita akan membaca dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Kenapa saya menggunakan terjemahan? Karena perlu umat Tuhan ketahui bahwa Alkitab kita yang orisinal itu ditulis dengan memakai 11.280 kata, baik itu dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Nah, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu umumnya itu memakai hanya sekitar 6.000 kata. Bayangkan ada 11.280 kata dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Itu adalah Alkitab yang orisinal kita. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu hanya sekitar 6.000-an kata aja. Nah, makanya saya menggunakan terjemahan ini ya. Imamat 19 ayat 1 sampai 2, ayat 28 dan juga 37. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katanya, "Katakanlah kepada seluruh umat Israel perkataan ini. Akulah Tuhan Allahmu. Haruslah kamu kudus sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jangan," ayat yang ke-28, "jangan melukai tubuhmu sebagai cara untuk mengenang orang mati. Jangan membuat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Kamu harus memelihara semua hukum dan peraturanku serta melakukannya. Akulah Tuhan." Nah, di ayat yang ke-28 ditekankan demikian. Jangan melukai tubuhmu sebagai cara untuk mengenang orang mati. Tapi tidak sampai di situ saja, dikatakan apa? Jangan membuat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Kamu harus memelihara semua hukum dan peraturanku serta melakukannya. Akulah Tuhan. Nah, kalau kita baca satu pasal dari Imamat pasal 19 ini berbicara tentang kekudusan hidup umat Tuhan. Nah, itu dijelaskan. Jadi dijelaskan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan bagaimana hidup seorang umat Tuhan. Dijelaskan. Dan di ayat yang ke-28 khususnya hari ini ditekankan bahwa kita itu dikatakan jangan membuat tato pada tubuhmu. Akulah Tuhan. Nah, makanya nanti juga kalau kita baca nanti di dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan kata tato, yaitu di dalam terjemahan The Message dikatakan di dalam Imamat 19 ayat 28 dikatakan don't tato yourself. Jadi jangan mentato tubuhmu. Akulah Tuhan, I am God. Nah, jadi jelas sekali ya.
Jadi bagi orang Kristen tidak boleh bertato. Nah, bagaimana dengan pendeta yang dulunya bertato? Saya mau beritahukan, ketika kalian belum mengerti firman Tuhan ini, saya kira Tuhan juga mengerti. Tuhan memahami. Tetapi artinya begini, kalau kamu sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, hatimu sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, ayo jangan bertato lagi. Artinya apa? Jangan tambahi tatomu yang sudah ada, kau tambahi dengan tato yang baru. Jangan. Kenapa saya bilang jangan? Karena jelas-jelas Alkitab katakan jangan membuat tato pada tubuhmu. Jadi sebelum kamu kenal Tuhan Yesus, sebelum kamu bertobat, kamu bertato, ya saya kira it fine. Jadi tidak masalah menurut saya. Gitu kan? Tetapi ketika kamu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamatmu, dan engkau tahu ayat ini, berhenti, stop untuk buat tato. Stop. Kenapa saya bilang stop? Karena Alkitab katakan jangan membuat tato pada tubuhmu. Nah, sebagai alat perbandingannya nanti silahkan baca di rumah 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33. Di mana kita itu tidak boleh menjadi syak bagi orang. Kalau kita lihat kemarin itu Brian Syawarta di podcastnya di Corbuzier, dia sudah menjadi syak. Bagi siapa? Bagi semua orang. Bagi banyak orang lah, minimal saya katakan bagi banyak orang. Terbukti itu waktu teman podcastnya dia sebut bahwa di dalam agamanya tato itu haram. Jadi artinya apa? Tidak mungkin Brian Syawarta itu bisa menjadi berkat bagi orang yang mengharamkan tato. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, apalagi bagi kita orang Kristen. Syawarta ini, Brian Syawarta ini, dia telah menjadi batu sandungan. Dia telah menjadi batu sandungan. Makanya nanti di dalam 1 Korintus 10 dikatakan, ayat yang ke-32 dikatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi dikatakan ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, jadi kita tidak boleh bertato. Jelas ya firman Tuhan bilangnya, Brian Syawarta sudah tidak mungkin menjadi berkat bagi kawan bicaranya kemarin itu. Langsung jelas-jelas di agama gue itu haram dia bilang. Jadi tidak mungkin Brian Syawarta menjadi berkat. Orang di sekitar dia beroleh selamat atas kelakuannya. Jelas? Jadi saya Pastor Tommy Ringo sampaikan ini kepada seluruh umat Tuhan. Jangan ikuti yang tren. Ikuti adalah yang kebenaran. Perbedaan itu indah, kebenaran itu mutlak. Dan kebenaran kita adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkati. Dan juga untuk Brian Syawarta. Ayo, temukan Tuhan bukan Tuhan imajinasimu. Temukan Tuhan yang telah menuangkan firman-Nya di dalam Alkitab. Jadi bukan Tuhan imajinasimu. Terlepas kamu puasa 40 hari, 100 hari, 120 hari, bahkan 365 hari kamu puasa. Tapi ketika kau puasa, kamu tidak berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Hati-hati, hati-hati. Kamu pasti akan disesatkan oleh Tuhan imajinasimu. Bukan Tuhan sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. God bless you.